Selamat siang Bapak-Bapak Ibu Guru dari Negeri 3 Batas. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Rahayu Rahayu Rahayu. Hari ini kita akan melaksanakan desiminasi calon guru penggerak atas nama Gereja Alianse CGT Angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Semoga pelaksanaan desiminasi calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Buleleng ini berjalan dengan lancar. Kami persilakan kepada Pak Gejano untuk menyampaikan desiminasinya. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya atas nama Gereja Alianse akan melakukan desiminasi calon guru penggerak terkait dengan budaya positif. Salam guru bahagia, Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Nah, materi atau apapun materi pada modul 1 ini, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan nanti. Pertama-tama, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, hari ini titian atau saya bukannya mau mengajari ibu-ibu atau bapak-bapak, tetapi saya pada siang hari ini ingin berbagi. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini yang terlebih dahulu mendapatkan kesempatan dari Bapak Ibu. Nih, hari ini yang bukannya mendahului atau menggurui Bapak Ibu. Nah, adapun materi pada modul 1, modul 1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 2 ada nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 ada visi guru penggerak. Kemudian modul 1.4 budaya positif. Nah, kita mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Nah, Bapak Ibu, pendidikan adalah menuntun. Nah, apa itu maksudnya? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun di sini adalah membimbing semua kodrat dan ada atau yang ada di dalam diri peserta didik, kemudian agar mencapai potensi yang terbaiknya. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu harus memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki anak, sekaligus kita sebagai guru memperbaiki tingkah laku pada peserta didik. Nah, itu pendidikan adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada aspek pengembangan. Nah, ini biasanya pada kodrat alam ini kemampuan atau minat pada peserta didik kita itu sudah dibawa dari lahir Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa atau memaksakan kehendak kita. Jadi, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru wajib pada poin yang pertama tadi menuntut anak-anak ke arah yang lebih baik. Kemudian kodrat zaman ini yang berkaitan biasanya dengan pemenuhan atau mengakomodasi dan memadukan bakat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, zaman kita mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya Bapak Ibu. Nah, mungkin pada saat saya sebagai siswa waktu itu di tahun 2000-an atau 2004 kita di bidang teknologi itu belum semaksimal seperti sekarang. Nah, oleh karena itu mendidik seorang pendidik atau mendidik peserta didik itu kita sesuaikan dengan kodrat zamannya. Contoh seperti sekarang
yang sering lihat Bapak Ibu sudah melaksanakan pendidikan yang mengacu pada kodrat zamannya. Contohnya misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan PowerPoint di dalam kelas, kemudian menggunakan atau memutarkan video-video peserta didik. Nah, itu salah satu juga Bapak Ibu sudah memenuhi kodrat alam yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu pembelajar berpihak pada murid. Nah, ini biasanya pendidikan yang berpihak pada murid itu menurut Ki Hajar Dewantara merupakan pendidikan yang menitik beratkan pada peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Nah, kita sebagai fasilitator Bapak Ibu terhadap peserta didik. Oleh karena itu, biasanya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ketika sebelum pembelajaran, misalnya kita melakukan asesmen non diagnostik atau asesmen diagnostik. Nah, di sana tujuannya adalah Bapak Ibu harus mengetahui dulu apa kebutuhan dasar peserta didik sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sanalah yang dimaksud dengan bagaimana memprioritaskan atau melayani seorang atau peserta didik di dalam kelas. Kita harus mengetahui dulu apa minatnya, kemudian apa bakatnya. Nah, kita sebagai guru harus memberikan fasilitas atau fasilitator di dalam atau di lingkungan sekolah kita, tempat kita bekerja. Nah, kemudian yang selanjutnya yang 1.2 adalah nilai guru penggerak, yaitu misalnya ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, kemudian reflektif, kemudian inovatif, dan kolaboratif. Nah, saya diharapkan sebagai guru penggerak harus memiliki nilai-nilai di dalam kelima ini. Berpihak pada murid, contoh tadi sudah saya sampaikan, berpihak pada murid artinya kita memberikan penuh kebebasan kepada peserta didik untuk minat dan bakat mereka di dalam belajar. Kemudian mandiri, kita sebagai guru juga mengajarkan kepada anak-anak kita harus selalu mandiri, misalnya di dalam mengerjakan tugas. Kemudian anak-anak biasanya di pagi hari kita sudah ajarkan anak-anak untuk melaksanakan piket. Nah, di sana anak-anak sudah mandiri melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian inovatif, reflektif, kolaboratif. Nah, di sini yang paling kita tekankan adalah kolaboratif. Kita di sini harus memberikan pemahaman kepada anak-anak harus selalu kolaboratif. Entah antara guru dengan siswa, guru dengan guru, atau dengan sejawat, kita selalu berkolaboratif untuk mengembangkan pendidikan yang kita cintai ini. Itu nilainya. Sekarang peran sebagai guru penggerak. Nah, peran kita sebagai guru penggerak itu, yang pertama itu dapat mendorong kolaborasi, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach atau bagi guru lain, kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid, kemudian menjadi pemimpin pembelajar. Nah, mendorong kolaborasi. Nah, harapan dia nanti kepada teman-teman sejawat maupun ibu kepala sekolah, kita nanti berkolaborasi, bahkan sudah kita laksanakan di sekolah, berkolaborasi dengan teman-teman terkait dengan pengembangan seperti kemarin kita berkolaborasi terkait dengan literasi. Nah, kita berkolaborasi dengan teman-teman maupun ibu kepala sekolah. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Kita sebagai guru selalu mengajarkan kepada anak yang pertama berani tampil dulu di depan kelasnya. Nah, itu kita ajarkan. Kemudian anak-anak contoh kepemimpinan atau mewujudkan kepemimpinan pada murid itu, anak-anak sudah berani memimpin presenter. Nah, itu di sana. Selanjutnya visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini adalah guru profesional, yaitu untuk mewujudkan anak-anak di Indonesia untuk memiliki sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
juga memiliki karakter yang mandiri, inovatif, berkebinekaan, kemudian mampu hidup bergotong royong, serta memiliki kemampuan yang berpikir kritis. Nah, di sini beriman dan bertakwa peserta didik kita sudah melaksanakan persembahyangan di pagi hari, kemudian di siang hari sebelum pulang juga anak-anak kita sudah melaksanakan persembahyangan. Nah, kemudian memiliki karakter yang mandiri. Nah, kita biasakan nanti peserta didik kita untuk memiliki karakter atau sikap yang sopan terhadap siapapun. Nah, pembiasaan itulah yang kita akan biasakan nanti setiap hari. Contoh misalnya ketika siswa mau memasuki ruang kelas, kita biasakan anak-anak memasuki ruang kelas itu permisi atau mengucapkan permisi atau mengetuk pintu. Kemudian kalau seandainya salah satu siswa atau siswa menemukan gurunya di lingkungan sekolah, anak-anak mengucapkan salam. Entah itu, nah kebetulan kita mayoritas Hindu mengucapkan Om Swastiastu, kemudian bisa juga anak didik kita mengucapkan selamat siang, selamat pagi, dan lain-lain. Budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini sudah sering kita laksanakan di sekolah Bapak Ibu, yaitu misalnya tadi sudah dicontohkan anak-anak mengucapkan salam kepada gurunya, mengucapkan salam kepada teman-temannya maupun adik kelasnya dan semua warga sekolah. Nah, ini konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu adalah disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Ini kita nanti sekarang bahas satu persatu. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap sesuai dengan karakteristik, kemudian tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini kita akan menyesuaikan dengan karakter peserta didik kita, kemudian tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Oleh karena itu, kita sebagai peserta didik harus mampu menganalisis apa kebutuhan minat peserta didik yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Nah, kemudian ini ada profil belajar Pancasila. Beriman, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Harapan kita anak-anak memiliki keenam profil belajar Pancasila. Kita harapkan anak-anak beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian anak-anak kita harapkan mandiri. Kemudian anak-anak kita harapkan juga bernalar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Nah, keenam profil belajar Pancasila ini mari kita nanti terapkan kepada anak-anak kita agar pendidikan
yang kita inginkan, yang kita cita-citakan berjalan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, ini ada disiplin positif. Nah, suasana positif. Nah, pembelajaran yang kondusif di mana murid dan guru akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, suasana positif ini di dalam kelas biasanya kita sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu bisa melaksanakan membuat anak atau peserta didik kita itu nyaman dulu di dalam kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pertama sebelum memberikan kenyamanan kepada mereka, mungkin kita ajak anak-anak untuk membersihkan ruang kelasnya dulu, kemudian ruang kelasnya supaya bersih, harum, itu dulu, kemudian baru kita ke peserta didik. Nah, buat mereka nyaman, tempat duduknya yang rapi. Nah, oleh karena itu kalau mereka sudah nyaman, yang yakin nanti peserta didik akan senang di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, sehingga pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban dari peserta didik ketika ruang kelasnya bersih, siswanya juga bersih, kemudian anak-anak itu di dalam kelas tidak merasa beban ketika mengikuti materi atau mempelajari suatu materi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kita buat dulu mereka nyaman, kita buat dulu mereka senang datang ke sekolah, sehingga nanti proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, budaya positif inilah yang akan membentuk suatu kebutuhan. Jadi siswa akan mempelajari karena itu kebutuhan mereka. Oleh karena itu, menggerakkan moral yang positif bagi siswa sehingga karakter siswa akan terbentuk tidak hanya dari akademik tetapi intelektualnya saja. Ya, itu. Nah, oleh karena itu nanti karakter siswa yang terbentuk dari lingkungannya juga. Nah, budaya positif inilah yang kita terapkan nanti di sekolah sehingga mereka akan merasa membutuhkan pelajaran atau materi yang kita berikan, dan anak-anak nanti akan mengikutinya dengan senang dan nyaman di dalam kelas. Nah, budaya positif ada nilai-nilai keyakinan di sana dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Harapan kita kepada peserta didik adalah hormat kepada siapapun, kemudian memiliki pribadi yang kritis dan memiliki rasa tanggung jawab. Itu yang kita harapkan di sekolah. Oleh karena itu, budaya positif ini kita akan terapkan berkali-kali dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah agar budaya positif ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian cita-cita pendidikan yang kita inginkan akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita bagaimana cara membentuk disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, yakni menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal, bukan dari dalam diri kita saja. Nah, kemudian dengan demikian, seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, bukan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku
berlaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, biasanya kita penerapan disiplin ini tidak diharapkan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang keras, kemudian bahasa-bahasa yang kasar, kemudian menggunakan fisik. Nah, itulah harapan kita sebagai guru memberikan bimbingan kepada peserta didik antara guru dan siswa, diharapkan jangan sampai menggunakan kontak fisik, kemudian berbicara keras atau kasar kepada peserta didik, itu nanti akan membekas kepada kita. Kemudian murid juga diajarkan nanti untuk memahami disiplin positif dari perilaku mereka. Mereka mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kita ajarkan nanti, kita pembiasaan nanti kepada peserta didik agar perilaku dan sikap-sikap tanggung jawab itu tertanam di dalam diri siswa. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, biasanya anak-anak itu paling takut ketika mereka mendapatkan ancaman atau hukuman yang kita berikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, ketika mereka nanti berbuat kesalahan, kita bimbing mereka dengan bahasa yang halus. Nanti di belakang nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membimbing anak. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, kita bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya di bidang kesehatan, makanan, dan rumah. Nah, ini ada salah satu contoh cerita di sekolah. Saya buatkan cerita. Ibu Ida, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melaksanakan atau melakukan kegiatan hal seperti itu? Nah, dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab atau jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ida adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu contohnya. Ketika seandainya Doni menjawab dia ingin atau dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, kita tidak bisa memvonis bahwa Doni itu nakal. Kita tanya dulu masalahnya. Ketika dia ditanya jawabannya adalah dia lapar dan tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, berarti siswa tersebut adalah memerlukan atau sedang kebutuhan atau berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Ya. Nah, kemudian kebutuhan manusia pada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, mereka juga nanti akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, anak-anak kita kadang-kadang dia mau belajar dengan gurunya itu karena pertama mungkin karena suka sama gurunya. Contoh misalnya biasanya anak-anak kalau di sekolah kita berikan pelajaran olahraga, rasa-rasanya dia sakit pun dia akan paksakan. Mungkin salah satunya dia suka sama gurunya atau dia suka dengan pelajarannya. Tuh. Bagi mereka teman sebaya itu sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itu kasih sayang. Nah, dari kasus yang tadi, nah ini yang kedua, yang ketiga, penguasaan. Kasus yang ketiga itu penguasaan atau
kebutuhan penguasaan, anak-anak ini biasanya memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru, kemudian merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai apa yang dia inginkan. Nah, dalam kasus yang tadi, apabila Doni ketika ditanya dia menjawab apabila jawaban Doni dia adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dengan Doni pada saat diambil makanannya. Nah, di sanalah Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Biasanya anak-anak di sini ketika dia tanya siapa yang mau jadi ketua saya, itu salah satunya adalah dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar akan kekuasaan. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan. Nah, di sini anak-anak biasanya di dalam kebutuhan kebebasan ini yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, kemudian senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus yang tadi, yang saya bacakan tadi, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, nah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama setiap hari. Nah, bisa jadi oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, maka di dalam kasus tadi Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasannya. Mereka atau biasanya siswa ingin bebas. Kadang-kadang kalau siswa diberikan makanan itu saja setiap hari, nah seandainya ada kasus seperti ini, kita sampaikan dulu atau tanyakan dulu kepada peserta didik kenapa dia merebut atau mengambil makanan temannya. Nah, kalau seandainya siswa kita menjawab hal seperti ini, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, anak-anak biasanya dalam kebutuhan dasar kesenangan ini yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoreksi barang atau suka bergurau, suka melucu dan juga mengembaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, kalau seandainya kita kaitkan dengan kasus yang tadi juga, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika makanannya diambil, maka menurut dia ekspresi teman-temannya itu adalah maka Doni akan berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ketika Doni menurut kasus yang tadi, ketika Doni melihat tahu wajah atau ekspresi teman-temannya itu lucu dalam kasus tadi, berarti Doni dalam memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini lewatkan saja dulu, nanti kita explain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kemudian ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Kemudian ini adalah motivasi intrinsik juga. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah,
menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Kemudian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid itu melakukan disiplin kadang-kadang kita sering, bahkan ketika anak-anak melakukan kesalahan kita berikan hukuman. Nah, di sini anak-anak paling biasanya merupakan motivasi yang ada dalam diri mahasiswa itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru supaya anak-anak itu mau belajar, kita berikan hadiah. Nah, inilah yang namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, nanti seandainya anak-anak diberikan imbalan atau hadiah, anak-anak akan semakin semangat belajar. Nah, nanti efeknya akan ke sana, ke penghargaan. Penghargaan itu akan tidak efektif atau merusak hubungan sifat diri nanti, atau mematikan kreativitas anak, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak atau menghargai diri. Nah, kadang-kadang ketika anak itu tidak diberikan hadiah, nanti mereka tidak akan mau belajar. Nah, ini namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada peserta didik atau murid. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter-karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di ke depan mengenai restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini kita nanti ketika menemukan siswa yang bermasalah, kita anak-anak ajarkan untuk belajar dari kesalahan itu. Kita carikan solusinya nanti kepada anak-anak. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini yang penting, posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu menonton video. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi video
posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, dalam video tadi Bapak Ibu sudah simak nada suara yang sangat tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk kepada peserta didik. Nah, contohnya misalnya terlambat lagi. Nah, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Nah, nanti yang akibatnya ketika posisi penghukum ini kita laksanakan atau kita lakukan, satu, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian yang kedua, bisa jadi sesudah kita memberikan hukuman atau kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja atau tulisan yang ditulisnya. Kemudian yang ketiga, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu biasanya yang terjadi ketika kita sebagai guru memberikan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini nadanya mulai memelas atau sedih, atau halus, kemudian bahasa tubuhnya itu merampak pada anak, lesu. Nah, contohnya misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, murid biasanya akibatnya murid akan merasa bersalah ketika dilakukan seperti itu, kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Oleh karena itu kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, kemudian akan menahan perasaan. Nah, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian, nah, posisi sebagai teman.
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya kita sebagai guru, kalau posisi kita sebagai teman, nada kita atau suara kita kepada peserta didik ramah, akrab, kemudian bercanda, kemudian bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyuman jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Nah, saya seperti itu. Kemudian kemarin kamu juga sudah berjanji kepada Bapak bukan akan terlambat lagi. Nah, sambil tertawa ringan sedikit, biasanya kalau tidak di posisi kontrol atau sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini akan mengakibatkan murid akan merasa senang Bapak Ibu, kemudian akrab dengan gurunya. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung kepada gurunya. Kemudian bila ada masalah, kemudian nanti dia merasa bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya. Nah, ini akan mengakibat lain dari posisi teman. Adi ini hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut atau guru yang menjadikan teman kepada peserta didik itu. Nah, kemudian belum tentu juga ini berlaku atau sama dengan guru orang lain. Belum tentu nanti guru yang lain diikuti oleh adik kalau kita sebagai guru menganggap siswa itu adalah teman. Di sana negatifnya. Kemudian selanjutnya posisi pemantau Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu tadi video posisi pemantau. Nah, nada suaranya biasanya Bapak Ibu natap, kemudian bahasa tubuhnya formal. Nah, mungkin akibatnya nanti murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan yang ada di sekolahnya. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat mereka atau merasa berbuat salah terhadap siswa tersebut. Misalnya dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian guru juga tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid juga tidak bisa ditinggalkan oleh seorang diri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf
kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk Nah, mungkin sinyalnya dulu. Ya. Nah, di posisi manajer ini ada suara yang tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah, akibat yang akan terjadi pada guru, ya, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Kemudian, namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Nah, harapannya dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru itu, kita diharapkan di posisi manajer ini, Bapak Ibu. Karena di sana kita bisa mengeluarkan atau menggunakan bahasa-bahasa yang halus, kemudian bahasa tubuh yang tidak kaku, kemudian mendekat kepada siswa. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyimak videonya, apa-apa yang harus kita ucapkan ke peserta didik sehingga mereka nanti diajak untuk mencari jalan keluarnya atas masalah yang mereka lakukan. Kita ajak dia bersama-sama untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi atas masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai guru. Sekali lagi, harapan dari kita, dari saya, berharap posisi manajer inilah kita lakukan ketika kita sebagai guru. Nah, baru kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bahasa-bahasa yang kita lakukan atau kita sampaikan kepada peserta didik ketika mereka punya masalah, anak-anak, misalnya nama siswanya Wiguna. Wiguna, kita ucapkan seperti itu, kita gunakan bahasa halus. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan apapun yang kamu lakukan, itu misalnya. Kemudian kita sampaikan juga bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, Wiguna. Misalnya bahasa-bahasa yang seperti itu kita sampaikan ke peserta didik untuk menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sana kita tentu menyampaikan kepada peserta didik, tanyakan alasan mereka atau alasan peserta didik melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Nah, biasanya kita, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti ini. Nah, misalnya seperti itu yang kita ucapkan kepada peserta didik.
Kemudian cara-cara lain bisa Bapak Ibu, tidak semestinya harus kita menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini, tapi bahasa yang seperti yang disampaikan saya tadi, bahasa yang halus, kemudian dekati siswa untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kemudian restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kita sebagai guru membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, membuat keyakinan kelas bersama siswa ada peserta didik, misalnya tidak boleh makan di kelas. Nah, itu bahasanya baru masih negatif. Kita ajak nanti peserta didik menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Tidak boleh makan di kelas, berarti kita gunakan dengan bahasa positif. Kalau makan harus di kantin atau di luar kelas. Contoh lagi misalnya, pada saat membuat keyakinan kelas ya, tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, Bapak Ibu bersihkanlah ruang kelas dengan sebaik-baiknya. Itu bahasa positifnya. Nah, kemudian langkah segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, menstabilkan identitas dulu. Nah, ketika anak-anak memiliki masalah, Bapak Ibu menggunakan bahasa-bahasa yang halus tadi yang sudah sampaikan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita sampaikan juga kepada anak, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, kita juga bisa menyelesaikan dengan sampaikan kepada peserta didik bahwa Bapak Ibu dalam menangani siswa tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Nah, kita diharapkan tidak mencari masalahnya. Kita tidak mencari masalah siswa apa yang dilakukan, tetapi kita sampaikan kepada siswa bahwa kita akan mencari solusi dari masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian Bapak Ibu juga sampaikan kepada peserta didik, kamu juga berhak melakukan seperti itu. Kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu yang kita keluarkan kepada peserta didik saat menstabilkan identitas. Nah, kemudian divalidasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan bahasa-bahasa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, itu bisa bahasa-bahasa yang digunakan, kemudian diperhalus, nadanya direndahkan, beratus turunkan. Nah, jika kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Nah, dan misalnya seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelas, kemudian kita tanyakan kepada anak-anak, keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini. Misalnya ada salah satu siswa Bapak Ibu bertengkar atau berkelahi. Nah, berarti di sana bisa siswa menjawab, nanti harapannya menjawab adalah kedisiplinan atau saling menghargai antar teman. Nah, itu misalnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan tayangkan semua. Perkenalkan, saya Igede. Nah, saya akan tayangkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa menontonnya ya. Penerapan segitiga restitusi ini pada modul 174 terkait dengan budaya positif. Selamat Berkeliling GGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng, asal sekolah dari SD Negeri 3 Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Mohon disimak ya teman-teman. Apa itu pengertian segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
3 proses dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat reflektif. Misalnya, guru bisa berkata menggunakan kalimat seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Siswa dapat merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas solusi yang diusulkan karena mereka merasa dihargai dan didengar. Guru juga bisa berkata dan menggunakan kalimat seperti ini kepada siswa: kamu mungkin ada alasan melakukan hal ini. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Jika langkah pertama dan kedua segitiga restitusi sudah dilaksanakan, maka dapat dilanjutkan pada wilayah yang dipercaya. Guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran keinginan di masa depan. Atau guru juga bisa memulai dengan pertanyaan: keyakinan apa yang telah kita sepakati anak? Kasus pertama. Inilah permasalahan dan pelaksanaan segitiga restitusi atas permasalahan yang ada di sektor kelas saya. Pak Komang adalah guru agama Hindu, menyampaikan kepada saya bahwa kita mengerjakan tugas agama itu di buku catatan pendidikan Pancasila. Nah, setelah Pak Komang menelusuri atau mengecek buku catatan pendidikan Pancasila ini, ternyata banyak tugas dari mata pelajaran lain juga dikerjakan di sana. Selamat pagi Dina. Ya, nanti Bapak ingat kepada Ibu agama Hindu, ya, catatan tugas Pancasila kamu. Kamu tulis di buku catatan agama Hindu ya, apa sih? Kenapa ya? Jadi yang karena kita sebagai manusia yang sekarang kamu pasti ada alasan melakukan tersebut. Kamu sudah menyadari hal itu kan? Nah, maka hal yang sekali karena kamu mau baca lebih untuk anak-anak apakah coba kita pikirkan dan jadi menuliskan tugas pendidikan Pancasila di buku agama itu apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Lalu keyakinan kelas apa yang mereka sekarang ini? Sekali menurutnya memiliki sikap tanggung jawab itu penting atau tidak ya? Baik sekali ya. Nah, kemudian ini keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menuliskan ya bisa hidup. Sekali ya, akhirnya kamu sudah menemukan solusi sekarang yang kamu buat kemudian berkegiatan hari ini adalah selesaikan tapi dengan tahu harus melakukan apa dan sekarang bagaimana boleh melakukan
cuplikan dari demonstrasi kontekstual penerapan restitusi. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu penutup, dalam penerapan disiplin positif hendaknya kita sebagai guru berkomunikasi dengan baik pada peserta didik, kemudian guru juga mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, kemudian bagaimana perjalanan diri sebagai seorang AMO atau posisi manajer, kemudian yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang disampaikan pada siang hari ini terkait dengan designasi calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Sekali lagi dia mengucapkan terima kasih dan dia tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.